Reva dulu ya. Reva. Baru setelah latihan. Dah, duduk lagi. Duduk. Dah. Hari ini adalah hari Selasa, hari pelaksanaan
memberikan dorongan, memotivasi untuk guru CGP kita, calon guru penggerak, untuk menjadi guru penggerak. Nah, silakan penuhi tugas-tugasnya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu ujung-ujungnya adalah lulus menjadi guru penggerak dalam C-nya. Nah, kemudian di sini kami juga berharap kepada juga calon guru penggerak kami. Nanti apabila setelah menjadi guru penggerak, kami berharap selaku kepala sekolah, benar-benar ilmu yang sudah diperdapat silakan terapkanlah di sekolah ini. Jangan hanya ada di atas kertas, jangan hanya ada di saat mengikuti program calon guru penggerak. Semua tugas kita laksanakan, kita penuhi semaksimal mungkin. Tetapi setelah C inilah menjadi guru penggerak, teman-teman guru menjadi loyo kembali, menjadi meleleh kembali. Kami berharap benar-benar dengan lulusnya menjadi guru penggerak, ini tugasnya semakin dimantapkan, tanggung jawabnya semakin lebih ditingkatkan. Nah, ilmu-ilmu yang diperdapat hari ini dalam proses penyempurnaan dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak benar-benar diterapkan di kelas masing-masing di sekolah. Mari berbagi dengan kawan-kawan guru, mari maju bersama. Nah, itu harapan kami sebagai kepala sekolah. Dengan program yang dibuat oleh pemerintah ini menjadikan Bapak dan Ibu semuanya, ibu semuanya menjadi guru hebat, guru penggerak. Namanya penggerak itu ikut menggerakkan, ikut memotivasi, ikut mendorong, mengajak ya teman-teman yang lainnya dengan maju bersama. Nah, jadi harapan kami yaitu kepada calon guru penggerak kami betul-betul lah ikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan lulus menjadi guru penggerak dan betul-betul menjadi guru profesional, bukan hanya di atas kertas. Kami berharap benar-benar profesional dalam bertugas, ya, benar-benar profesional dalam bertugas. Karena apa? Tugas yang kita emban ini bukan tanggung jawab kita di dunia saja, tapi ingat ujungnya adalah pada yang di atas kita perjuangkan. Dunia akhirat kita perjuangkan. Jadi harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan tahun berbulan nanti lulus menjadi guru penggerak dan memang benar-benar menjadi guru profesional yang bisa diandalkan, terutama di sekolah kita ini. Tadi nanti silakan kepada Ibu Tira menyampaikan materi yang sudah dirancang, dan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya sudah bersedia untuk duduk di sini, memberikan dukungan, meluangkan waktunya kepada teman kita calon guru penggerak dalam menyajikan dan memaparkan materi-materi yang akan dipaparkan sesuai dengan temanya adalah resiliensi budaya positif di sekolah atau di kelas. Barangkali itu saja sekedar komentar dan pembukaan pada kira waktu diberikan seluas-luasnya untuk menyajikan materi yang sudah dirancang. Terlebih dan terkurang terbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apapun itu arahannya itu bisa, insya Allah bisa kami laksanakan dan bisa kami terapkan di sekolah ini. Baiklah Bapak, Ibu-Ibu semuanya, saya akan memaparkan yaitu tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya bikin presentasinya. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kita lihat itu makna dari kata disiplin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada kata-kata motivasi intrinsik. Nah,
tapi dari inisiatif sendiri, bukan dari bantuan orang lain atau dorongan dari luar. Begitu juga dengan ekstrinsik. Ekstrinsik itu yaitu motivasi yang dilakukan oleh peserta didik dengan bantuan dari atau dorongan dari luar. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, yang keempat itu dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kelima, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. 6. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. 7. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai kebajikan universal.
dan bersifat satu arah, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Kadang-kadang kita sebagai guru mungkin itu yang lupa. Dengan cara kita berkata agak kasar, tetapi kita tidak tahu kalau itu bisa menyakitkan hati dari seorang peserta didik itu. Itu merupakan yaitu hukuman psikis, tidak menyentuh atau mencubit mungkin dari anak tersebut. Yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru atau hukuman, ada beberapa tindakan guru. Nah, di sini dengan banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada contoh tindakan guru. Kira-kira mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Sebelum kita masuk ini, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini adalah berfokus pada menghentikan perilaku negatif, sedangkan konsekuensi adalah membantu siswa belajar dari tindakan yang mereka yang lakukan sendiri. Jadi kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan hukuman dan apa konsekuensi. Nah, kira-kira ibu-ibu yang nomor 1 ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
disiplin positif restitusi. Nah, Ibu, silakan dong melihat video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu.
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Di sini ada contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibrani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, di sini ada jawaban Dinda. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu termasuk kebutuhan dari kesenangan. Yang kedua, jawaban dari Dinda ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu termasuk kebebasan. Yang terakhir yaitu aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk penguasaan. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, Dr. William Glaser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori itu, Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan
Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa jadi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu contoh pembuat merasa bersalah, yaitu dengan bersuara lebih lembut. Nah, yang ketiga teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah: 1. Peraturannya apa? 2. Apa yang telah kamu lakukan? 3. Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teorinya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal.
merenung dan merefleksi diri kira-kira posisi kita di mana ya. Oh ternyata saya selama ini lebih cenderung ke posisi teman gitu, seperti itu Bu Fira. Kemudian juga seperti materi yang disampaikan tadi, kebutuhan dasar manusia itu sangat bermanfaat sekali sehingga kita tahu motivasi internal apa yang nanti yang mendorong anak untuk berbuat sesuatu, sehingga kita pun tahu bagaimana memenuhi atau menangani sikap-sikap anak kita di kelas seperti itu. Ya luar biasa Bu Fira, semangat terus. Semoga kedepannya segala kegiatan CGP-nya berjalan lancar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Na yang sudah memberi tanggapan untuk saya. Semoga kita bersama-sama bisa merefleksikan diri kita dan bisa kita laksanakan untuk kedepannya, baik itu di kelas maupun di buat sekolah kita ini. Masih ada ibu-ibu yang ingin memberi umpan balik atas video yang saya sampaikan ini. Oke, silakan Bu Ica. Baiklah Bu Fira, terima kasih atas waktunya. Sama dengan teman guru-guru sebelumnya, luar biasa sekali tampilan Ibu Fira pada siang hari ini. Banyak ilmu yang kami dapat itu tentang perbedaan antara disiplin dan hukuman. Tentu kita sebagai guru mungkin tidak sengaja memberikan hukuman daripada disiplin pada siswa. Untuk itu kami terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kami bisa menerapkan bagaimana disiplin itu di kelas khususnya, sehingga sekolah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih pada Bu Fira, sukses selalu untuk CGP-nya dan lancar. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ica. Baiklah ibu-ibu semuanya, mungkin sekian dari paparan yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya lebih semangat lagi, lebih mampu untuk berbuat lebih baik lagi untuk sekolah kita ini. Saya akhiri, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.